Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanakallah bihamdi subhanallahil azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita berada dalam bulan Rajab, salah satu bulan Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan, atau bulan haram, yang dimana para ulama sepakat bahwasanya ada satu peristiwa yang luar biasa yang merupakan mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kudrah dan iradat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan besar yang terjadi antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam sebuah ayat, Nabi Musa ingin, karena sering ngobrol gitu ya. Nabi Musa itu salah satu nabi Allah yang bisa berbicara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Saking sering yang bermunajat langsung dijawab. Nabi Musa punya keinginan, ya Allah, pengen lihat jenengan itu kayak apa. Saking begitu juga akhirnya umatnya juga sama. Saya tidak akan beriman kepada Musa sehingga kami melihat Allah jahratan. Kayak apa Allah itu? Kalau engkau kan bisa langsung ngobrol-ngobrol. Saya sebagai umatmu, saya pengen lihat. Akhirnya Allah kirimkan petir. Nabi Musa juga pengen lihat Allah. Kata Allah, lantarani, gak bakal bisa melihat saya. Dan yang ingin melihat itu Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW yang pengen ketemu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, di situ dikenal dengan istilah Amul Huzni.
kurang lebih tahun ke-10 kenabian setelah Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, di mana dakwahnya mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam, selalu ditolak. Tapi ada tamengnya. Di antaranya adalah pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah, sehingga orang-orang kafir Quraisy masih bisa menahan amarahnya ketika berdakwah, ketika Muhammad SAW berdakwah, mengajak supaya penduduk Mekah iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa susahnya, sampai ada peristiwa yang namanya tukeran. Ini orang kafir Quraisy itu ketika Nabi Muhammad dakwah menyerukan menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, panas, tidak terima. Tapi untuk bergerak melawan Nabi Muhammad itu susah. Karena apa? Karena di antara salah satunya adalah Nabi Muhammad turunan pembesar orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah ada pamannya namanya Abu Thalib yang selalu menjadi pelindung. Kemudian istri beliau yang termasuk saudagar kaya, Siti Khadijah. Sehingga akhirnya ketika dakwah kemudian berdebat, kalah terus orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya capek, akhirnya mendatangi Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad untuk tuker-tukeran Tuhan. Ya Muhammad, sehari saya akan menyembah Tuhan kamu, besoknya kamu juga menyembah Tuhan saya. Maka di situ turunlah surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad terhadap orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan juga kalian tidak akan menyembah apa yang Tuhan yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Inilah batasan namanya toleransi. Saya menyembah Tuhan saya dan kamu menyembah Tuhan kamu, sudah. Tidak boleh ada percampuran di dalamnya. Nggak boleh di dalam masjid ada hal-hal yang selain ajaran Islam. Dengan dalih toleransi nggak ada. Toleransi adalah bagimu agamamu, bagiku agamamu. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian mendapatkan berita duka dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib AS. Ketika meninggal itulah orang-orang kafir Quraisy mempunyai keberanian yang lebih, karena yang menjadi penghalangnya itu pamannya sudah meninggal. Dan sebelum meninggal juga Rasulullah sudah mengajak pamannya, karena pamannya Abu Thalib itu belum masuk Islam, diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat dan tidak bisa, sampai akhirnya meninggal. Di situ Rasulullah SAW menangis luar biasa karena pamannya yang beliau cintai meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Sehingga akhirnya turunlah ayat Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada
kepada orang yang kamu sukai, yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi di sini tugas kita adalah berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebenaran, baik kepada keluarga kita, kepada sama kita, tapi hakikat yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i sendiri punya murid yang bodoh, tapi sabar terus, karena nawaitunya adalah menyampaikan apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib, kemudian disusul dengan meninggalnya istrinya Khadijah. Ini luar biasa sedihnya. Disitulah untuk menghibur Rasulullah SAW ketika malam terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah diajak, nah makanya ayatnya Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Bayangkan kalau jalan sendiri dari Mekah ke Palestina, kurang lebih jaraknya kalau naik onta 2 bulan lebih. Nabi Muhammad dijalankan berarti Allah yang menyediakan fasilitas supaya sampai. Salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kalau ayatnya tadi jelas Al-Qur'annya surat Al-Isra, kemudian hadisnya adalah menjelaskan, menerangkan peristiwa tersebut. Haddatsana, hadisnya panjang, kita langsung ke artinya adalah didatangkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan yang berwarna putih yang panjang, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatkan di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra, jadi Isra Mi'raj itu 2 pengertian. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu menggunakan kendaraan buraq. Yang diterangkan adalah buraq itu lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bighal. Dan kendaraannya luar biasa. Kenapa namanya buraq? Karena barpun. Dalam bahasa Arab barpun itu artinya kilat. Tapi secepat apapun itu Rasulullah dalam keadaan sadar. Maka para ulama berdiskusi, kemudian apakah Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja, apa ruh dan jasadnya? Para ulama sepakat bahwasanya Isra Mi'raj itu kejadian mukjizat, maka jasad dan ruhnya. Kalau hanya ruhnya saja, maka sama saja dengan bermimpi. Orang ngimpi, jasadnya kan diam saja tidur. Tapi ini ruh dan jasadnya. Salat sunnah kemudian diikuti oleh nabi-nabi yang lain. Setelah itu baru Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan di malam hari, Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati langit pertama. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai malaikat pertama, kemudian minta dibukakan pintu langit. Pintu langit kemudian mengatakan siapa di sana.
Ana Jibril, saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah beliau sudah diutus? Sudah. Kemudian dibuka. Kemudian naik terus sampai langit ke-2. Kemudian langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Didoakan kebaikan. Kemudian langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berhenti. Anda saja yang menghadap Allah, saya enggak sanggup. Jadi Nabi Muhammad menghadap Allah jasad dan waruhan, jasad dengan ruhnya. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad sebelum ketemu Allah diajak jalan-jalan dulu, Pak. Melihat surga. Ketika lewat surga, Rasulullah melihat ada petani yang nanam, katakan nanam padi, luasnya luar biasa. Di sini dipanen, sudah dipanen, panen sebelah sini, di sini udah mulai panen lagi. Kemudian dipanen sebelah sini, sini yang baru dipanen berbuah lagi, dipanen enggak habis-habis. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa mereka itu? Kata mereka, Jibril, ya Rasulullah, itu adalah umatmu yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah gambarannya seperti itu. Ketika dia memanen panenannya, tanamannya sudah dipanen, sebelah sini sudah tumbuh lagi, dipanen sebelah sini, yang sini sudah siap panen lagi. Jadi nggak habis-habis. Dan itu sesuai dengan firman Allah. Dalam surat Al-Baqarah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji padi yang ditanam, kemudian dari satu biji padi itu tumbuh tujuh tangkai, yang setiap tangkainya mengeluarkan 100, sehingga akhirnya 7 tangkai itu jadi 700. Satu Allah balas 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan lagi bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bahkan ketika harta yang kita sedekahkan itu, ketika nanti itu harta itu, uang itu berbicara kepada kita. Kata uangnya itu, saya ini adalah fana, tidak kekal. Tapi dengan disedekahkan, kunta abaqaitan, engkau membuat saya kekal. 2.000 yang diinfakkan ke masjid, yang disedekahkan mengatakan saya kecil, sedikit, tapi dengan disedekahkan kunta kasaratan, engkau membuat saya menjadi banyak. Kemudian setelah itu Rasulullah berjalan lagi, diajak ke neraka. Dalam Mi'raj apa yang beliau lihat? Ada orang yang Allah timpukin kepalanya sampai pecah lagi. Udah pecah, jadi lagi, timpuk lagi, pecah lagi. Terus berulang kali sampai Rasulullah nangis, ya Jibril. Siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, itu gambaran umatmu yang tidak mau sholat. Wal'iyadzu billah. Orang-orang yang enggan sholat, apalagi menentang, maka siksaannya luar biasa. Kepalanya ditimpukin sampai pecah. Kemudian jalan lagi, melihat orang yang berenang dalam lautan darah dan nanah, terus tenggelam lagi, naik lagi, sampai jijik ngelihatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa itu? Itu adalah siksaan bagi orang-orang yang
suka makan harta riba. Orang-orang yang melakukan riba itu luar biasa siksaannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah ingatkan kita, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian semua 7 hal yang membinasakan, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu 7 hal yang membinasakan? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah tanpa menduakan Allah. Maka harus hati-hati sekali. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian yang kedua, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak, baik bunuh diri ataupun membunuh orang. Saking marahnya, kesel, berantem sampai berkelahi, membunuh orang, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiganya adalah memakan harta riba. Bahkan dalam hadis yang lain bahwasanya dosa riba itu 6 kali lebih besar dosanya daripada menzinahi ibunya sendiri. Dan dosa riba itu dikenakan kepada orang yang meminjamkan uang tersebut dan orang yang minjam, orang yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, yang menjadi penagih hutangnya, yang menjadi satpamnya. Ini menurut ulama Mekah. Jadi semuanya dapat dosanya dan gak bakal berkah. Kembali lagi, kemudian Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala langsung menghadap Allah sambil mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Segala macam penghormatan yang baik, segala macam kebaikan keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah balas penghormatan Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan keberkahan dan rahmat untuk kamu wahai Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad membalas, bukan untuk diri saya sendiri ya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Makanya kita ketika berdoa memohon kepada Allah supaya Allah jadikan kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita orang-orang yang saleh supaya selamat dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu Allah perintahkan Rasulullah dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib. Yang pertama adalah Allah kasih perintah 50 kali dalam sehari. Setelah itu turun Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ya Muhammad, madza amara bikallah. Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan untuk kamu dan umatmu? Saya mendapatkan perintah dari Allah dan umat saya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umat kamu tuh pendek-pendek. Beda dengan umat saya aja tinggi-tinggi, besar-besar, umurnya panjang, tidak sanggup, minta diskon karena sama Allah. Akhirnya balik lagi ke Allah, ya Allah, minta diskon. Akhirnya dikurangi menjadi 45. Kewajiban sholat 45 kali. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, ya Muhammad, bagaimana? Dapat diskon enggak? Dapat. Cuma dikurangi 5. Sampai bolak-balik, sampai akhirnya sudah 5 kali sehari semalam wajib sholat. Masih kebanyakan. Kata Nabi Musa, balik lagi.
Kata Nabi Muhammad, ya Musa, sudah nggak enak, bolak-balik terus minta diskon. Udahlah, 5 waktu saja cukup. Bayangkan Bapak Ibu, yang 5 waktu saja masih arang kadang ngerjainnya. Maka diskon dari Allah SWT itu luar biasa banyaknya. Segitu sudah didiskon, Allah kasih rukhsah lagi, kasih bonus lagi. Kapan? Ketika kita dalam keadaan safar. Itu boleh menjama takdim dan qashar salat kita ketika dalam safar. Boleh salat zuhur dengan asar dijamak menjadi jama takdim salatnya di waktu zuhur. Boleh diqashar juga. Jadi 2 rakaat akhirnya jadi 4 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dan kata Allah dalam hadis dalam pengajian Bulughul Maram, Allah sangat senang sekali kalau ada hambanya yang mengambil bonusnya. Itu senang luar biasa. Maka jangan belagu. Oh saya mau sholatnya biasa aja, jamaah takdim tapi nggak perlu qashar. Allahu Akbar 4 rakaat. Nggak apa-apa. Tapi Allah nggak senang. Nggak senang Allah. Sampai akhirnya turunlah kembali ke Mekah Rasulullah, sholat subuh, kemudian menyampaikan peristiwa itu. Sebelum menyampaikan peristiwa itu, Rasulullah pun berpikir, bagaimana ini? Kondisi saya lagi terpuruk, warga masyarakat lagi, yang kafir-kafir itu lagi berani-beraninya. Apa yang akan terjadi kalau saya ceritakan ini? Cerita yang tidak masuk akal ketika itu. Maka ketika diceritakan luar biasa. Musuhnya Abu Jahal yang paling utama langsung, Muhammad majnun. Muhammad gila. Terpecah yang tadinya sudah beriman Islam ketika mendengar kisah itu, karena iman Islamnya nggak kuat kembali menjadi murtad. Bagaimana nggak murtad? Nabi Muhammad cerita bahwasanya dia Isra, dijalankan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa dalam waktu kurang lebih 1/4 jam atau kurang. Sementara perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa membutuhkan perjalanan 2 bulan naik unta. Untuk membuktikan kamu memang benar dari sana, ada orang yang sering ke sana, gambarkan kepada saya bagaimana Baitul Maqdis itu. Berapa tiangnya? Berapa pintunya? Berapa jendelanya? Maka Rasulullah gambarkan Baitul Maqdis ini tiangnya sekian. Masjidil Aqsa itu tiangnya sekian. Kemudian pintunya sekian. Jendelanya sekian. Kata yang sering ke sana, benar. Yang tadinya kafir jadi beriman. Benar engkau Muhammad. Karena saya sering ke sana. Dan itu gambarannya betul. Kemudian datang Abu Jahal ke rumahnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Siapa Bu? Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu laqab, julukan, gelar. Orang Arab manggil orang itu sesuai dengan profesinya, sesuai dengan karakternya. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Muhammad cerita begini-begini, Isra Mi'raj. Kamu percaya? Sodaqtu. Kalau beliau bicara begitu, benar. Nah, kata Abu Jahalnya, Nabi dengan temannya sama-sama gilanya. Ada yang beres nih. Karena nggak mempan. Akhirnya sahabat Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah benar telah terjadi begitu? Ya, saya telah Isra Mi'raj. Aman tubika wa sadaqtu bika ya Rasulullah. Saya beriman pada engkau dan saya benarkan Ustaz. Kemudian baru dapat gelar dari Nabi Muhammad, Abu Bakrin As-Siddiq.
Apa sih Abu Bakrin As-Siddiq? Bakrun itu pagi-pagi buta. As-Siddiq orang yang membenarkan. Maka Abu Bakrin itu adalah orang yang pagi-pagi buta membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Dan terkenal sampai sekarang laqabnya Khalifah Abu Bakrin As-Siddiq. Jadi itu apa ya? Laqab kemudian sebagai sarana penyamaran. Kalau nggak diungkap nggak itu, kita nggak kenal. Sampai diikuti para ulama ketika mengarang kitab, menyusun kitab, itu yang terkenal nama laqabnya bukan pribadinya. Muhammad Al-Ghazali. Siapa Ghazali itu sebenarnya? Imam Ibnu Katsir. Siapa namanya? Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu adalah daerah. Kita nggak, itu saking pengen menyembunyikan amal ibadahnya supaya tetap ikhlas karena Allah SWT. Akhirnya yang terkenal nama-nama itu laqabnya, julukannya. Kemudian diperintahkan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Apa itu sholat? Yang kita tahu sholat adalah gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Secara bahasa artinya doa. Salat hampir sama dengan kata wasala yasilu silatan. Bahasa Arab ada wasala yasilu silatan. Apa wasala yasilu? Sampai. Hubungan. Silaturrahmi. Silaturrahim. Hubungan. Maka sholat adalah menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah merupakan mi'rajnya seorang hamba muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan coba-coba meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama, bukti tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Isra Mi'raj ini adalah untuk menjadikan sholat hal yang utama, dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Sholat yang wajib. Dalam surah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik sholatnya seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Kemarin di kitab ini sudah diterangkan, seandainya dia mendengarkan suara azan, dia sehat, tidak ada halangan yang mendesak, tidak hadir jamaah di masjid, sholat wajib, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Sholatnya tidak dianggap. Maka salah satu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisinya adalah sholat. Mau miskin, mau kaya, mau lagi sakit, mau sehat, sholat tetap wajib. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring. Lagi sakit juga tetap kudu sholat. Maka jangan sampai ketika kita punya saudara lagi sakit di rumah sakit berbaring, ingetin, Pak udah sholat belum? Lagi sakit suruh sholat. Bukan masalah sakitnya, karena sholat nggak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Sok diajarkan wudunya bagaimana. Maka sholat merupakan inti daripada keselamatan agama kita, keselamatan jiwa raga kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi pengingat untuk diri saya sendiri, untuk jamaah. Wal-afu minkum, mari kita sama-sama doa dengan kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.